Ini aku masak tahu. Ini namanya tahu pong ya teman-teman. Tahu di itu loh, dibikin kayak bergedel, namanya bergedel tahu lah. Cuma ini tadi agak remuk, jadi karena kemarin aku salah beli tahu. Ini remukannya banyak tuh. Ya teman-teman, nah kayak gitu. Ini aku salah beli tahu. Ini tahunya terlalu mirip ke tahu susu itu loh, lembek. Nggak kasih telur satu, jadi nggak keras kayak gini. Ini namanya bergedel tahu ya tadinya. Nggak bisa bulat karena tahunya salah. Tahunya terlalu lembek, teman-teman ya. Dan ini namanya bergedel tahu. Dulu di kampungku itu kalau aku pulang kerja ya teman-teman, itu ada satu orang jual gorengan, ini laris banget jual ini. Tahunya dibulet-buletin mirip bakwan itu loh. Cuma aku kan nggak punya alat buletnya, no. Nah, tahunya dibulet-bulet itu mirip bakwan. Itu laku banget teman-teman ya. Ini teman-teman bisa untuk ide jualan, yang teman-teman ide jualan gorengan-gorengan itu ya teman-teman. Wah ini premium ini. Karena aku bikin sendiri. Kalau teman-teman yang untuk jualan ya biasa aja. Ini aku kasih telur satu teman-teman ya, kasih daun seledri, telur, bawang merah, bawang putih, lada, garam, bumbu penyedap gitu ya. Kalau teman-teman yang untuk untuk dijual itu ya ditambahi sagu biar kental ya teman-teman. Ditambahi tepung itu loh, tepung sagu biar kental, tambah wortel, tambah kubis bisa ya teman-teman, biar babar ya, biar banyak gitu. Kalau teman-teman yang dagang, kalau ini kan aku makan sendiri, nggak tak tambah apa-apa, cuma murni tahu sama daun seledri gitu aja ya teman-teman. Kalau teman-teman untuk dagang biar banyak, kasih sayuran kayak gitu ya. Namanya pergedel tahu. Ini karena aku salah beli tahu, jadi tahunya remuk. Ya teman-teman, nih remukannya banyak tuh, aku makan sendiri. Aku tunjukin ke teman-teman ya. Tadi sebagian udah aku makan. Nah ini yang satu buncis teman-teman, buncis udang kering. Tak kasih cabai keriting satu biji, atau yang satu kecil-kecil lah sudah gitu. Ini ya teman-teman, itu aku sebenarnya bikin daging merah cuma belum matang. Nanti aja aku upload, nanti nggak kesiangan. Gini dulu ya teman-teman. Inilah masakanku hari ini ya. Bakwan tahu. Ini bakwan tahu. Teman-teman bisa untuk ide jualan. Yang pada jualan gorengan-gorengan itu bisa dipakai ya. Ditambahi tepung, ditambahi apa teman-teman? Ditambahi daun bawang, seledri, buncis bisa, ini juga bisa, wortel bisa. Ya, pokoknya supaya banyak gitu. Karena teman-teman kan untuk dagang nih, aku kasih ide jualan. Lakukan makan sendiri sehingga biasa aja ya. Ini cuma buncis yang ini buncis aku potong. Teman-teman bisa dipotong serong-serong terserah ya. Aku potong gini aja biar cepet. Kita kasih udang kering. Ini udang keringnya aku beli di Shopee, suamiku pesen di Shopee. Ini kalau teman-teman mau pedes lagi silahkan cabenya diulek. Aku nggak diulek, tak kacang aja karena aku nggak mau pedes, biar anakku juga ikut makan. Ini tak kasih cabai sengaja biar ada merah-merah, biar cakep ya teman-teman, nanti tidak pucat gitu ya. Ini buncis teman-teman bisa diganti kacang panjang bisa ya. Kalau teman-teman ada kacang panjang monggo ya, pakai kacang panjang. Karena ini kan aku buncis. Kalau teman-teman memang ada kacang panjang silahkan pakai kacang panjang gitu ya. Ini tahu tadi bergedel tahu ini ya teman-teman, biar bagus tak milih, biar ada hijau-hijaunya raminya. Karena itu tahunya apa remuk. Jadi aku iniin aja supaya teman-teman lihat ya teman-teman gitu aja. Ini bisa untuk ide-ide jualan teman-teman. Ini buncis bisa diganti-ganti. Sayurnya monggo aja, terserah teman-teman, sukaan teman-teman aja ya. Bukan pakai buncis. Kalau tempat kacang panjang ya boleh, pakai kubis sama wortel ya monggo aja ya teman-teman gitu. Nah inilah masakanku hari ini ya, pergedel tahu
karo buncis udang kering. Ini seger ya teman-teman, ini fresh semua. Aku kalau masak fresh aku pilih yang bagus-bagus. Jadi ini buncisnya kemarin aku beli di tukang sayur, baru datang langsung aku ambil seberapa kayak gitu. Ini baru datang teman-teman buncisnya. Jadi fresh ya teman-teman, bisa pakai cabai bisa enggak. Monggo aja terserah teman-teman ya semuanya. Ya. Sekarang ini memang masih lagi viral. Itu teman-teman kemarin di TikTok tuh ada satu anak muda ya, mahasiswa ya, mahasiswa itu kuliah sambil kerja, kan namanya mahasiswa ya teman-teman, dia kan biasanya kos gitu. Akhirnya dia ngumpulin duit, pinter ya teman-teman, orangnya ngumpulin duit, daripada kos dia KPR rumah yang dekat kampus gitu loh teman-teman. Nah dia kan namanya dia masih single sendiri ya, belum punya istri, belum punya anak, jadi sendiri. Dia pakai kamar kosnya di bawah. Nah di atasnya itu kan lantai 2 teman-teman, di atasnya sama dia dikosin temennya. Nah uang kos ini teman-teman ya, ini tambahan penghasilan ya teman-teman, sama dia untuk nyicil KPR. Nah, itulah teman-teman, jadi ini berguna ya teman-teman. Jadi aku mau nunjukkan ke teman-teman, inilah penghasilannya teman-teman. Satu pihak nggak usah kos ya kan, sudah jadi milik. Nah di atasnya dikosin temennya, sehingga dia dapat penghasilan dari temennya untuk nyicil KPR, sekaligus punya rumah, sekaligus punya investasi. Ya ini pinter ya teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita mau investasi, kita investasi yang benar, yang nyata ya teman-teman, daripada dia ngekos, uang kosnya di KPR-in jadi rumah gitu ya, terus atasnya dikosin temennya gitu ya, sehingga dia kan dapat duit kos-kosan dari temennya tuh 2 orang untuk nyicil KPR bank. Dia sudah nggak bayar kos, dia malah bisa nyicil KPR bank. Nanti kalau sudah lunas, rumahnya jadi miliknya. Itulah teman-teman ya, anak muda sekarang, anak generasi Z ini pintar ya teman-teman. Anak generasi milenial, generasi Z ini pintar teman-teman, gitu caranya ya. Kalau teman-teman mau invest, mau ini ya gitulah. Jadi teman-teman mikirin masa hari ini dan masa depan, jangan mikirin masa hari ini punya duit hedon kemana-mana, nanti sudah masa depannya nggak ada. Kayak gitu kan banyak orang yang begitu teman-teman, saat kerja, saat muda ya teman-teman, wah hedon, seneng sono seneng sini, dia cari cewek sono sini ya teman-teman, gonta ganti, cari LC, cari ani-ani, cari simpenan macam-macam. Setelah tua udah habis duitnya. Ya kerja habis dikuras, nggak punya investasi. Akhirnya apa? Akhirnya masa tuanya jadi gelandangan kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kan banyak pengangguran itu, teman-teman harus cerdas teman-teman ya. Kita harus mikirin masa hari ini dan masa depan. Nah kalau duit nggak nyari ya begitu, orang duit nggak nyari ya teman-teman ya seenaknya habisin, besok carilah, besok minta lagi, jadi simpenan orang kayak gitu ya teman-teman. Kalau duit kita nyari ya kita sayang, semua kalian kita merintis dari bawah ya kan. Kayak aku ini juga merintis dari bawah teman-teman. Kalau aku nggak berani kerja keras, nggak berani banting tulang ya teman-teman, yang nggak punya apa-apa. Aku dulu ke Jakarta kan nggak punya apa-apa ya kan teman-teman ya. Mertuaku juga nggak dapet ngasih aku apa-apa. Mamaku sudah habis-habisan, mamaku sakit jantung teman-teman, jadi sudah habis-habisan. Rumahku sudah dijual, berliannya sudah dijual. Aku kerja keras ya teman-teman, aku merintis kerja keras banting tulang teman-teman, nah, untuk nyicil bank. Kalau nggak gitu nggak punya rumah kayak gitu teman-teman ya. Jadi sekaligus invest, sekaligus kita, yang penting jalan kita benar. Kalau jalan kita benar, Tuhan pasti memberkati kita. Jangan salah jalan. Kalau
kamu salah jalan mau kaya jadi simpenan orang, ya pengangguran mau kaya mau nipu mau ngakali ya kowe masuk penjara ya ta. Di dunia kowe nggak dapat, di surga nggak dapat, mau apa kowe kaya bangke. Ya ta, manusia kalau yang di dunia kita nggak punya apa-apa, di surga juga nggak ada, terus apa? Sama dengan ayam dong, bangkai ya kan. Itu jadi kita harus memikirkan masa hari ini, memikirkan juga masa depan kayak gitu. Jangan beli sepatu terus, jangan beli baju terus, jangan beli hedon-hedon. Teman-teman ya, diinvestasikan supaya teman-teman punya investasi. Uang itu kan kegerus, uang ini makin inflasi, lihat aja makin inflasi. Kalau nggak begitu kan nggak punya rumah. Ada orang rumah begini ngontrak, ya ngontrak aja selamanya. Apa kamu sampai mati mau ngontrak? Kalau kamu sampai mati mau ngontrak ya yang kaya yang punya kontrakan ya teman-teman. Yalah yang punya kontrakan bangun terus lah, kamu yang kerja keras untuk dia. Ada orang begitu teman-teman, dia ngontrak terus, ngontrak lah, yang punya kontrakan bangun terus. Nah kamu kerja keras untuk dia, sama juga kerja rodi gitu teman gitu. Jadi kita harus pinter ya teman-teman, cari invest rumah itu yang dekat kampus, dekat mall, jadi laku, disewain laku, dijual laku. Kalau rumah di ujung kulon ono lah percuma, murah-murah kamu nyicil sampai tua. Kalau ada apa-apa di jalan rugi ya teman-teman gitu. Rumah itu teman-teman harus cari lokasi yang strategis, yang dekat angkot, pasti laku kayak gitu. Yang dekat mall, yang dekat ini, malibasan nggak laku dijual kan dikontrakin juga dapat duit kayak gitu. Kontrakin kan cash flow masuk ya kan teman-teman kayak gitu. Itulah teman-teman ya, ini share aja ya dari pengalaman anak muda itu, kita share. Jadi pinter itu. Nah, di bawahnya dia daripada kos, dia KPR rumah, bawahnya dia tempatin, atasnya dia kontrakin ke temennya kayak gitu. Nah uang kontrakan gue nyicil KPR-nya, dia bisa lulus jadi mahasiswa ya. Nah, dia dapat duit ngono loh teman-teman. Ya itulah cara-cara anak muda sekarang kan pinter. Dulu juga ada kan belum covid ya teman-teman, ada pengalaman itu kesaksian, ada seorang dokter teman-teman ya, dia belum lulus, mahasiswa kedokteran belum lulus. Terus apa, karena covid teman-teman dia kan harus bayar pengeluaran besar, dia nggak bisa kerja kan. Terus akhirnya bapaknya mau jual sawah untuk menyelesaikan dia jadi dokter itu loh teman-teman, kan sayang di tengah jalan kayak gitu. Tapi dia berpikir nggak usah lah, akhirnya rumahnya yang dia tempatin itu dijadiin kos-kosan, jadiin kontrakan. Nah uang kontrakan buat melanjutkan dia jadi dokter. Akhirnya terakhir itu anak itu ya mahasiswa itu jadi dokter, selesai rumahnya dikontrakin semua, akhirnya dia beli rumah baru. Jadi dia sudah punya gelar dokter, dia dapat rumah baru, yang rumah lamanya itu dikontrakin jadi kontrakan semua teman-teman. Jadi dia berhasil gitu teman-teman. Wah itu mantep, itu kesaksian ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, orang yang cerdas berhikmat itu begitu ya teman-teman. Kita aja mikirin masa ini, mikirin masa depan. Jangan mikirin masa kini terus, mau enak-enak, pengangguran, gak punya kerjaan, mau kaya, mau ini, mau itu, cita-citanya mau sukses lah. Sukses dari mana? Kerja aja dulu ya teman-teman. Nah gak kerja mau sukses, suksesnya siapa? Ya kan teman-teman, kerja dulu, banting tulang, usaha, jadi bisa sukses. Mau ngancilin orang, mau nipu orang, mau apa, ngawur kabeh. Itu nanti api neraka di dunia, masuk penjara, bisa kowe api neraka, ya kan teman-teman, makan api neraka kayak gitu. Ya teman-teman, jadi kita harus pintar ya teman-teman. Kita harus mikirin masa hari ini, masa depan di bumi, juga masa depan nanti di akhirat sana.
Semua yang kita lakukan kan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Ya, kita di bumi kita sukses ya teman-teman, di surga kita dapat mahkota kayak gitu. Kalau jalan kita baik, jalan kita benar, pasti Tuhan buka jalan ya teman-teman. Semuanya dari bawah, semuanya merintis tuh dari bawah, gak ujuk-ujuk kayak gitu tuh ya teman-teman. Kayak gitu gak ujuk-ujuk jadi simpenan orang, nguras duit suami orang, ngakali istri orang kayak gitu ya wis tempatmu neraka. 7 turunan masuk kabeh itu. Anaknya dikasih makan dari api neraka. Ya aku nggak mau teman-teman begitu. Susah payah kita orang tua ngasih makan anak kita hasil keringat kita sendiri, nggak mau hasil keringat begitu. Ya teman-teman, aku bersyukur sama Tuhan. Aku mampu nguliain anakku sampai selesai akuntansi. Aku tansi selesai teman-teman, S1. Aku melot teman-teman, dengan kedua tanganku aku berhasil. Ya teman-teman, terus aku juga berhasil semuanya ya teman-teman. Aku mulai majuin anakku, merintis usaha untuk anakku. Kemarin anakku sempat magang di bank teman-teman, 2 bulan dia magang di bank. Terus panggilan kampus lagi teman-teman, diterima di bank bagian dokumen, bank BUMN teman-teman. Karena anakku kan pinter, kumlot kayak gitu. Aku berhasil meskipun dulu aku susah teman-teman ya. Aku berjuang pagi, siang, sore, malam dagang. Aku tuh dagang teman-teman, dagang baju anak teman-teman. Sehingga aku harus nyicil. Aku beli mall itu nyicil sampai hari ini teman-teman. Sehingga aku berhasil gitu teman-teman. Kisahku nggak ada yang ngasih teman-teman. Ada paket di sebelah, tadi nggak ada yang ngasih aku, nggak ada. Malah ketika aku susah mereka pada menghina aku ya teman-teman. Aku ingat semuanya, aku berjuang, akhirnya aku berhasil. Itulah teman-teman ya. Itu dari pengalaman hidupku teman-teman ya. Kita kalau mau berhasil itu harus berjuang, tidak ada ujuk-ujuk. Yang ujuk-ujuk nipu kabeh gitu ya, ngawur semua. Kalau kita punya hati tulus, hati baik, hati benar, Tuhan pasti buka jalan sama kita. Kalau hati kita jahat, mau rebut sono rebut sini, ya selamanya kamu nggak ada jalan kayak gitu teman-teman. Itu di sebelah ada paket. Ya itulah teman-teman ya, pengalaman hidup, share ke teman-teman. Mudah-mudahan pengalamanku, shareku berguna ya teman-teman. Aku kembali lagi ke sini. Inilah perkedel tahu ya teman-teman, dan ini buncis ya. Masakanku hari ini bisa untuk ide jualan teman-teman yang UMKM ya. Itu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Pagi siang ya teman-teman. Pagi menjelang siang ini aku sarapan dulu nih tadi. Sarapan apa ini tahu remuk ket teman-teman. Jadi itu apa, perkedel tahu yang remuk tadi tak pakai buat sarapan gitu ya teman-teman. Terima kasih lah wis ya, pagi menjelang siang kayak gitu. Yang jauh di sana ya semangat ya teman-teman semuanya. Lah hari ini masakanku, mudah-mudahan shareku, masakanku bermanfaat gitu aja ya. Pengalaman hidup orang ya teman-teman, masing-masing menjadi pengalaman hidup kita ya teman-teman. Pengalamanku, pengalaman orang tak share ke teman-teman supaya teman-teman maju ya. Kita di dunia dapat berkat ya, kita sukses di bumi, kita sukses di sono di surga dengan perbuatan baik kita, ketulusan kita, kesetiaan kita, kebaikan kita ya. Tuhan membuat kita sukses di surga, buat kita dapat mahkota ya kan teman-teman. Kebaikan itu kita sebar, bukan duit ya teman-teman, ilmu share ya teman-teman. Nah itu membawa kita nanti di sono, ke kekalahan sono ya teman-teman. Nah itulah
Kalau perbuatan jahat kita yang membawa kita ke neraka, ya kan. Kalau perbuatan baik kita, share kita, ilmu kita, ya teman-teman, nah itu jadi mahkota bagi kita, ya teman-teman. Kita bisa jadi teman, bisa jadi apa, sahabat di bumi, ya teman-teman. Bisa nge-share, ya bisa berteman, bisa pengalaman, ya teman-teman. Sukses, aku senang teman-teman. Aku berdoa sama Tuhanku ya sesuai agama kita masing-masing, ya teman-teman. Yang lihat YouTubeku, yang dengar pengalamanku, mudah-mudahan teman-teman juga sukses ya. Sukses di bumi, sukses di surga, ya teman-teman. Kita di bumi, perbuatan kita baik, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma hukum, perbuatan kita baik, sopan, santun, ya teman-teman. Nah itulah tidak melanggar, ya teman-teman, kehidupan yang baik, ya teman-teman. Di bumi kita punya kehidupan yang baik, ya. Kita share pengalaman, kesuksesan ke teman-teman semua. Penting perbuatan kita baik, ya teman-teman. Kita nggak ngambil milik orang, ya kan, nggak ngambil istri suami orang, ya kan. Penting itu teman-teman. Kalau moral kita baik, kehidupan kita baik, ya nanti keturunan kita, anak cucu kita diberkati sama Tuhan, ya kan. Anak cucu orang benar itu diberkati teman-teman. Kalau kita sebagai orang tua jahat, ya anak cucu kita hidupnya susah gitu. Sudah melihat teman-teman, dulu aku ngalami itu semua. Orang yang dulu jahat sama aku, sekarang anak cucunya hidupnya susah semua, lari sono sini sampai ke luar negeri, sampai ke ujung bumi, nggak ada berkat teman-teman. Bener, aku nggak pernah ngutuki, tapi semuanya Tuhan yang balas. Aku sabar, aku nggak mau balas teman-teman. Orang yang fitnah, yang jahat sama aku nggak pernah balas. Semua Tuhan yang balas. Mereka sendiri yang naruh barah di kepala mereka sendiri. Kalau orang yang jahat sama orang itu, dia naruh barah di kepalanya sendiri. Anak cucunya lihat sengsara. Ya masih enak anakku, ya kan. Masih enak keluargaku, ya kan. Dulu mamahku juga digituin, akhirnya mamahku sabar teman-teman. Mamahku itu akhirnya apa? Akhirnya aku enak, anak cucunya semua enak, sukses. Itu ya teman-teman. Itulah teman-teman, kesabaran, buah hati yang benar, ya teman-teman. Kalau kita yang rugiin orang, ya keluarga kita akan dirugikan, ya. Hukum kan ada, karma ada, Tuhan itu adil, ya teman-teman. Kalau apa yang kamu ambil dari orang juga nanti akan diambil dari padamu, ya kan. Gitulah. Wis nanti panjang. Terima kasih banyak teman-teman. Hari ini masakanku ya perkedel tahu sama buncis. Itulah teman-teman ya. Kita ya teman-teman harus berbuat baik gitu. Kita sukses di bumi, kita sukses di surga, ya teman-teman semuanya. Inilah masakanku hari ini ya, perkedel tahu dan buncis. Terima kasih teman-teman. Pagi menjelang siang. Itu tadi ini teman-teman pesawat lewat. Saya ya tak ambil tamil biar YouTubeku bagus. Tak ambil tamil dulu teman-teman. Tadi ada pesawat jadi keder berhenti sebentar. Makasih teman-teman.